Dokter, ini terakhir ini dokter tentang biaya dokter. Gimana dokter sekarang ini kalau ada orang transplantasi ginjal itu sebetulnya berapa atau biayanya? Healthy is easy. Jadi baseline pasien ketika masuk ke program cuci darah itu berbeda-beda. Ada yang datang ketika fungsi ginjal masih sekitar 10 sampai 15 ml per menit. Ada yang datang ketika sudah 5 ml per menit. Bahkan ada yang datang di bawah 5 ml per menit ketika kencing sudah tidak keluar. Ya tentu prognosisnya beda-beda. Pada mereka yang datang program cuci darah ketika fungsi ginjal relatif masih lumayan tanda petik, sebutlah 10 sampai 15 ml per menit, produksi kencing mungkin masih 1 literan. Ya, HB tidak terlalu rendah, tekanan relatif mudah terkendali, pasien ini prognosisnya lebih baik ketika menjalani cuci darah. Dia lebih bagus kondisinya, survival harapan hidupnya lebih panjang. Tapi ketika pasien ini datang terlambat, kencing sudah tidak keluar, ya sudah gagal jantung, sudah gagal jantung, tekanan darah sulit terkendali, HB-nya anemia berat. Ya malnutrisi, ya meskipun dia menjalani cuci darah, ya jelas dia lebih baik dia menjalani cuci darah daripada tidak. Dia akan berakhir dalam beberapa minggu kalau tidak menjalani cuci darah. Ya, tapi kalau dia menjalani cuci darah tentu prognosis outcome-nya tidak sebaik kasus yang pertama tadi. Ya, maka memang hendaklah pasien-pasien gagal ginjal itu ya dirujuk ke kami ya ke konsultan ginjal hipertensi ketika masih stadium 4. Jangan menunggu stadium 5 ya. Karena pada stadium 4 ini kita sudah memulai persiapan ya membuat pilihan apakah pasien ini rencananya cangkok ginjal atau apakah rencananya hemodialisis. Ya, jadi seperti itu. Dokter. Jadi kita bicara tentang transplantasi, dokter. Transplantasi itu kalau dari orang awam ini kan, waduh ini udah end game ini, stake terakhir ini gitu ya. Padahal kalau menurut Dokter Atma ini tadi kan prognose daripada transplantasi dan hemodialisa kok baik ini. Gimana ini tentang ini kan susah ini mencari donor ini dan sebagainya. Itu gimana dokter supaya lebih memang pasien dialisis baik itu CAPD maupun hemodialisis itu kalau di negara luar menyebutnya pasien yang waiting list. Waiting list artinya antri menunggu transplantasi ginjal. Karena transplantasi ginjal dianggap sebagai terapi definitif. Sedangkan dialisis ini ya sebenarnya terapi sementara sambil menunggu cangkok ginjal. Ya. Tapi di kita ini menjadi terapi akhir, terapi definitif ya, karena tidak berlanjut ke cangkok ginjal atau transplantasi ginjal tadi. Mestinya berlanjut dan kita datang dalam kondisi di mana mau tidak mau harus cuci darah karena tidak mungkin cangkok ginjal. Kebanyakan pasien kita itu datang dalam kondisi sudah sesak, sudah kejang, sudah koma, sudah anemia berat. Payah mau tidak mungkin ini langsung cangkok ginjal. Mau tidak mau harus menjalani cuci darah dulu, stabilisasi, baru menjalani cangkok ginjal. Nah, oleh karena itu, karena cangkok ginjal memang melalui suatu proses. Cangkok ginjal bukan suatu terapi artinya yang eksklusif lagi ya, karena artinya yang terapi yang berbiaya yang biaya mahal tidak. Di BPJS itu di cover cangkok ginjal, di cover cangkok ginjal dan entah itu kelas berapapun di cover, jadi tidak perlu khawatir ya, karena cangkok ginjal ini yang sering menjadi barrier itu adalah masalah donor. Ya, jadi kebanyakan pasien itu kalau bicara cangkok ginjal, pertama takut karena tidak paham, yang kedua tidak punya donor. Donornya ini tidak punya donornya, ya. Padahal donor dari siapa saja bisa. Bisa ya. Ya, terutama yang terbaik dari pihak sedarah. Sedarah satu golongan, satu darah itu artinya ya anaknya, saudaranya atau bapaknya, ya itu related atau satu darah ya. Nah itu yang bagus outcome-nya. Ya, tapi yang non related
bukan keluarga pun juga oke. Bisa ya. Sebab kita nanti akan melalui proses screening namanya, ya pre-transplant sebelum transplant. Berapa lama itu dokter? Waktu? Ya screening mungkin antara sekitar 1 bulanan sudah bisa didapat. Ya, 1 bulan sudah diketahui datanya apakah ini cocok atau tidak ya, paling lama 1 bulan ya. Oleh karena itu saya sarankan pada teman-teman atau pasien-pasien yang masih menjalani cuci darah, berpikirlah yang ideal. Berpikirlah terapi yang ideal cangkok ginjal, karena ini bukan terapi yang dianggap ini kan bukan terapi yang sepertinya tidak terjangkau selama ada donor, karena ini di cover oleh BPJS. Tentu ada screening untuk memastikan ini cocok atau tidak cocok ya. Jadi seperti itu. Dokter, kalau di Saiful Anwar di tempat kerja dokter, ini proses untuk cangkok ginjal ini gimana dokter? Cara pendaftarannya dicarikan atau enggak, biayanya gimana? Monggo yang mau, memang cangkok ginjal saat ini di RSSA yang bisa dikerjakan ya, tipe A ya. Karena cangkok ginjal itu harus ada penetapan dari Kemenkes, pusat-pusat transplantasi ginjal namanya. Terus yang kedua, kalau memang ingin cangkok ginjal ya maka bisa berhubungan ke divisi ginjal dan hipertensi ya di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, baik melalui polikliniknya ya atau melalui unit-unit cuci darahnya bisa berhubungan ke sana, kita akan proses ya karena kita akan lakukan screening ya, kemudian yang kedua kita akan pastikan donornya ada atau tidak dan nanti akan melalui pemeriksaan yang saya sebut screening tadi, screeningnya ada tahap-tahapnya banyak itu ya, dan kalau itu sudah sesuai, maka juga akan melalui tahap namanya advokasi. Jadi donor ini akan diproses oleh timnya ini tim independen, terdiri dari ahli agama, ahli hukum, dari kedokteran juga ada, dari LSM juga ada, untuk memastikan bahwa proses donasi ini tidak terlarang, ya tidak ada unsur jual beli. Tidak ada pemaksaan, ya, kemudian validitas datanya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah ini melalui proses itu, dan kalau itu proses juga terlewati, kemudian medical screening sudah lolos, maka kita akan lakukan cangkok ginjal. Kita sudah lakukan cangkok ginjal, kita ada 20 pasien. 20 pasien? 20 pasien menjalani cangkok ginjal. Keberhasilannya dokter? Ya emang kalau success rate, operation rate itu hampir 90% lebih. Tinggi. Ya, artinya apa? Setelah dilakukan operasi, ya maka fungsi ginjalnya bisa langsung bisa membaik, bisa lepas dari cuci darah ya. Tapi yang masih yang artinya yang terpenting itu adalah berapa lama survive yang barang yang dicangkok ini, ya berapa lama masih bertahan, itu sebenarnya yang terpenting, yang menjadi ukuran penting keberhasilannya itu ya. Cuman kita relatif masih tidak terlalu lama ya, jadi memang kita tidak artinya pusat yang lama seperti RSCM lain-lain, kita tidak emang, tapi kita insya Allah memberikan pelayanan terbaik untuk cangkok ginjal ya. Jadi kira-kira ini berapa dokter? Misalkan orang ini cangkok ginjal hari ini, maaf ini bertahan sampai berapa lama? Apa udah ada penelitian atau statistik atau? Transplantasi ginjal itu 1 year graft survival, jadi 1 tahun graft cangkok ini bertahan masih sekitar 80 sampai 90%. Ya, kemudian 5 tahun kemudian graft ini yang dicangkok ini bertahan ya, maka dia sekitar 70 sampai 80%. 10 tahun kemudian 60 sampai 70%. Ya. Kenapa tidak 100% semua begini ya? Karena namanya ini kan barang asing ya. Tetap aja di tubuh ditolak ya. Nah, maka dia harus minum obat imunosupresan, obat yang mencegah penolakan terhadap barang yang dicangkok ini, supaya cangkok ginjalnya ini tetap bisa bertahan ya. Tapi justru dokter ya, lebih bisa di logika daripada hemodialisa ini ya dokter ya. Survivalnya jauh lebih baik dibandingkan dengan hemodialisis ya. Kalau hemodialisis
5 tahun survival kan, ya masih 40-an%. Tapi menyakitkan 5 tahun itu, dokter. Ya, kalau cangkok kan masih 80, 70, 80% ya. Iya. Ya, dan jelas kualitas hidupnya beda. Ya, kalau orang pasien cangkok kan ya sama seperti orang normal dia ya. 3 bulan, memang 3 bulan pertama dia harus menjaga diri ya. Untuk tidak mengunjungi tempat-tempat yang berisiko infeksi ya, karena 3 bulan pertama itu obat-obat imunosupresannya masih tinggi ya, jadi risiko infeksi masih tinggi. Kemudian kalau setelah 1 tahun maka dia relatif lebih bebas ya, karena jarang ada risiko rejeksi atau penolakan terhadap cangkok ini setelah satu tahun. Jadi sebenarnya krusialnya 3 bulan pertama, setelah itu 1 tahun. Setelah 1 tahun tuh umumnya running well. Ya. Dokter, apa pernah dokter satu orang dipasang 2 ginjal, cangkokan ginjal? Bisa. Ada juga dokter. Kalau dia donornya berasal dari donor kadaver, ya bisa dipasang dua-duanya. Ya, kalau dari donor hidup kan tidak mungkin dikasihkan dua-duanya ya. Gitu. Donor kan tidak perlu khawatir, dengan 1 ginjal dia hidup normal. Yang menerima kan juga 1, menjadi normal ya. Maksudnya kadaver ini nanti berapa jam setelah? Tentu ada waktunya ya. Jadi kadaver itu 2 kali 24 jam itu harus segera ditanamkan. Ya, dan begitu diambil, dipanen gitu, maka harus masuk dipreservasi. Ya, dan dalam waktu 2 kali 24 jam sudah harus diterbangkan di tempat di mana akan dilakukan transplantasi ginjal. Dokter, ini terakhir ini dokter tentang biaya dokter. Gimana dokter sekarang ini kalau ada orang transplantasi ginjal itu sebetulnya berapa atau biayanya? Jadi kalau itu BPJS memang terus terang ada biaya tambahan yang tidak di-cover. Karena pemeriksaan pre-screening itu sebelum transplant itu dilakukan rawat jalan. Dan plafon rawat jalan kan tentu tidak besar ya. Ya, padahal pemeriksaan contohnya HLA typing, cross matching, DS antibody udah memakan biaya 25 juta. Ya, pemeriksaan MRI dan lain-lain kan juga memakan biaya. Jadi paling tidak ada 25-30 juta biaya yang tidak tercover ya sebelum transplantasi. Tapi pada saat operasi transplantasi, setelah transplantasi itu di-cover semua sama BPJS. Ya. Jadi bayangkan orang hanya mengeluarkan 30-an juta bisa dapat cangkok ginjal sekarang dengan BPJS. Kalau dia bukan BPJS ya mahal, bisa sampai 350 sampai 500 jutaan kan ya biaya untuk transplantasi. Ya. Jadi itu mengenai biaya. Dokter, terima kasih sekali Dokter Atma. Mungkin ada statement closing statement dokter tentang ginjal ini dokter. Jadi kuncinya adalah bahwa mereka yang berisiko untuk jatuh ke gagal ginjal ini seperti yang saya sebutkan, pasien kencing manis, darah tinggi, batu ginjal, problem prostat, infeksi saluran kencing, pengguna obat-obat pegel linu, ya, kemudian yang demikian hendaklah melakukan pemeriksaan terhadap ginjalnya secara berkala, karena kelompok populasi demikian ya berisiko untuk jatuh ke gagal ginjal. Segeralah untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter setempat untuk mengetahui apakah ginjalnya bermasalah atau tidak. Ya, saya kira demikian dari saya. Terima kasih dokter, sampai sama-sama. ketemu di kesempatan yang lain. Matur nuwun, banyak. Dokter Atma. Ya, okay.